Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini di pagi yang cerah. Kami sekarang sedang berada di studio 2 Gedung Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimagis, Cibubur. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustadz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah ada di sini semua. Di sini juga ada Tanaya dan Kang Atep Setiabudi yang megang kamera dan switcher. Baik, tema yang akan kita angkat ini masih dalam tema besar yang tetap atau yang baku dan fleksibel atau luas dalam Islam. Kita akan melihat masalah nyawa dan darah sangat berharga dalam Islam. Bagaimana Islam melihat ini? Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Jadi kenapa Islam mampu menghadapi tantangan zaman? Kepada Ustaz Isa, kami silakan untuk pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Husain Muhammad Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan juga Om Krisna dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tema umum, tema besar kita, Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wah, sudah beberapa episode kita membahas berbagai macam hal. Ustaz juga pernah menyampaikan bahwa bagaimana keadaan agama Islam ini yang bersifat fitrah atau yang bersifat alamiah sesuai dengan kondisi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat Islam, ada yang sifatnya sawabit, yang sifatnya menjadi prinsip dan baku, tidak bisa diubah-ubah, dan ada yang sifatnya mutahawwilat. Sifatnya itu dikondisikan dengan kondisi, situasi, dan perkembangan zaman yang ada. Hari ini kawan akhwat, kemarin kita sudah membahas contoh yang sawabit, yang benar-benar baku, yang merupakan prinsip tidak bisa diubah. Salah satu contohnya adalah hukum kisos yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah kemarin. Hari ini kita akan membahas hal yang mutahawwilat, hal yang bisa dikondisikan di dalam Islam, disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan perkembangan zaman, agar ikhwan akhwat nantinya kita ketika memahami hal ini tidak lagi salah memprioritaskan sesuatu, tidak lagi salah dalam mengutamakan apa-apa yang menjadi pilihan hidup kita, apa-apa yang menjadi yang harusnya kita dahulukan dibanding satu dibanding lain hal. Jangan sampai keislaman kita itu tidak sempurna, keislaman kita salah kaprah, sehingga kita mengabaikan sesuatu yang menjadi prinsip, tapi mengutamakan hal-hal yang seharusnya bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Barangkali situasinya tersebut darurat, barangkali situasinya tersebut bisa dikompromikan dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang sifatnya mutahawwilat atau sifatnya bisa dikondisikan dengan situasi dan kondisi. Contoh-contohnya yang Allah Subhanahu wa taala terapkan di dalam Al-Quran. Barangkali pertama-tama
kita bisa mendengarkan dulu penjabaran dari Ustadz Husain bin Hamid Alatas mengenai hal ini. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma atina min indika rahmah wa'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, itu pula Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq Ateb, kemudian saudari kita tanah yang sedang magang, kepada seluruh kerabat kerja Radio Silaturahim, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk dapat betul-betul mengenali dan memahami Islam sebagai tuntunan hidup yang paling utama. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Dan tak mungkin kita akan menerima memahami petunjuk ini kalau bukan karena hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kita? Siapa diri kita? Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang hidup bersama Rasul, mereka mendengarkan langsung Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah dengan ketauladanan yang amat indah, yang tidak meragukan, bahkan mereka-mereka yang ingkar dan kafir. Kalau dibandingkan kita yang begitu jauh jaraknya dari Rasul, baik tempat maupun waktu, seharusnya Abu Lahab yang beriman, seharusnya Abu Jahal yang beriman, seharusnya mereka para pemuka Quraisy yang beriman. Karena mereka melihat Rasul, sosok tauladan yang begitu mulia. Mendengarkan ayat Allah begitu segar dibacakan. Tapi ternyata mereka tidak menerima hidayah karena kesombongan mereka. Lalu apa keutamaan kita hingga kita menerima hidayah tersebut? Keutamaan tersebut adalah milik Allah. Puja-puji baginya. Oleh karena itu patut kita menghargai nikmat yang begitu besar. Dunia dan seluruh isinya tidak dapat dibandingkan dengan nikmat ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Istiqamah di atas jalannya. Kita diterangkan bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui, diterima di sisi Allah. Karena menerima Islam, berarti kita menerima apa yang datang dari Allah. Menerima Islam, berarti kita menerima tuntunan hidup yang selaras dengan fitrah alam raya dan seluruh isinya. Selaras dengan kita, selaras dengan alam raya dan kebenaran-kebenaran yang menjadi neraca dari seluruh kehidupan di langit dan di bumi. Apakah ada yang lebih baik jalan hidup dan petunjuk melebihi petunjuk Allah? Apa hukmal jahiliyati itu? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang berdasarkan atau keluar dari orang-orang yang bodoh yang lebih baik bagi mereka dibandingkan hukum Allah? Dengan sendirinya orang yang berakal, orang-orang yang hatinya waras, sehat, ya, objektif, melihat kebenaran, tidak dikuasai kefanatikan, pasti mereka akan menyambut bimbingan dan petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya.
selain dari Allah adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan juga menjadi bukti kebenaran dari jalan hidup yang Allah tunjukkan bagi kita semua. Sebagaimana alam diciptakan Allah dengan penuh keseimbangan, hukum Allah juga mempertimbangkan berbagai macam keadaan kondisi manusia baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Hal-hal yang tetap dalam kehidupan manusia, hal-hal ya yang bersifat baku juga hukum yang mengaturnya disesuaikan juga bersifat baku dan tetap. Tapi hal-hal yang luas, yang fleksibel, maka hukumnya pun disesuaikan dengan kondisi keadaan tersebut ya, tanpa keluar dari kebenaran. Baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita, ritual kita kepada Allah, hubungan kita bersama keluarga kita, bersama masyarakat kita, hubungan rakyat dengan para pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturnya dengan penuh keseimbangan. Menumbuhkan di hati individu melalui ibadah yang Allah ajarkan kesadaran dan kesiapan untuk menerima apa yang datang dari Allah dengan landasan iman dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma-Nya menunjukkan betul-betul rahmatnya, kasihnya, kebijaksanaannya, dan ilmunya yang luas yang meliputi segala sesuatu. Nah, kita ingin memberikan contoh tentang hal-hal yang bersifat mutahawilat, yang bisa berubah. Karena apa? Karena keadaan kondisi menuntut terjadinya perubahan tersebut demi keselamatan manusia. Hukum Allah ditetapkan bukan apa? Bukan hukum-hukum yang tidak difahami oleh nalar, tapi hukum-hukum ya, yang betul-betul sesuai dengan nalar, bahkan di atas nalar. Kita semua sama tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk minum minuman keras. Melarang kita juga dari apa? Dari transaksi ribawi yang hanya apa? Memberikan keuntungan pada satu orang, merugikan orang yang lain. Islam ingin semua berjalan dengan keadilan. Oleh karena itu, semua transaksi yang bersifat batil, yang merugikan satu pihak, menguntungkan satu pihak tanpa dasar kebenaran, diharamkan dalam agama. Allah tidak menyebutkan jenis transaksinya. Semua yang tercakup dalam transaksi ini haram hukumnya. Dan transaksi tersebut harus berdasarkan suka sama suka. Jadi bukan ada pemaksaan. Kalau ada unsur pemaksaan, karena kondisi orang tersebut yang tertekan dan terdesak, maka transaksi tersebut di mata Allah merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً أَن تَرَاضٍ مِنكُمْ. Kecuali atas dasar perdagangan, antara bil minkum, atas dasar suka dan ridha di antara kalian. Antara bil ini ya tidak terdapat dalam apa? Dalam perekonomian kapitalis. Mereka buat aturan, buat undang-undang dan hukum, ya, tapi tidak memasukkan ridha sama ridha, suka sama suka dalam aturan tersebut. Jadi bisa saja mereka membuat satu masyarakat terdesak, tidak memiliki jalan akses menuju ke tempat mereka. Kemudian mereka memaksa rakyat tersebut untuk menjual milik mereka dengan harga yang ditetapkan, bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Tapi kalau Islam tidak benar, tidak membenarkan transaksi semacam ini. Harus betul-betul apa? Di samping caranya sah, benar, tidak merugikan satu pihak, menguntungkan satu pihak, tapi betul-betul apa? Berdasarkan kebenaran dan suka sama suka. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk menghadang pedagang-pedagang dari luar sebelum sampai ke pasar. Dikatakan orang bawa barang
dari Sukabumi menuju Jakarta. Sebelum sampai di pasar induk, kita cegat di jalan. Kita tawar, kita beli barang mereka. Padahal harga di pasar sudah membumbung tinggi. Ini merupakan cara yang batil. Cara yang batil. Jadi biar dia sampai ke pasar, mengenal harga, pada saat dia menjual, dia tidak tertipu. Karena terkadang kemarin harganya, katakan cabai masih 20.000, sekarang di pasar sudah mencapai angka 75.000. Pada saat transaksi berjalan berdasarkan kebodohan dia, begitu dia tahu keadaan yang real, pasti dia akan sakit hati. Betul enggak? Termasuk kalau kita datengin petani, Ustaz. Datangin petani, kita membeli, katakan hasil pertanian mereka dengan harga yang ma'ruf, ya, itu boleh. Tapi kalau kita membeli karena mereka terdesak berhutang pada kita, atau mereka minjam uang kita beli harga barang mereka dengan separuh atau katakan 2/3 harga pasar, ini kezaliman. Begitu juga Rasulullah melarang kita untuk melakukan tanajush dan atharah. Tanajush dan atharah. Rasulullah mengatakan, innallaha yakrahu al-atharah wa yuhibbul. Innallah yakrahu alaikumul atharah. Atau atharah enggak? Monopoli. Memonopoli satu barang, setelah itu apa? Ditetapkan harga sekehendak mereka. Seperti yang dilakukan oligarki. Ya, ya. Mereka kuasai minyak goreng, kemudian mereka angkat tinggi-tinggi. Karena apa? Pertanian dan bahan baku minyak di tangan mereka. Gaji buruhnya juga ditekan. Kemudian apa? Kemudian pabrik-pabrik minyak yang milik mereka, distributornya juga mereka bisa monopoli dan menentukan harga tersebut. Dalam Islam haram hukumnya seperti ini. Begitu juga yang namanya tanajush. Oh, tadi tanya. Rasulullah mengatakan wala tanajashu. Kalau monopoli dalam bahasa Arab namanya al-atharah. Innallaha yuhibbu al-ithar wa yakrahu alaikumul athar. Allah suka ithar. Ithar apa? Mengutamakan orang lain. Kalau athar itu monopoli. Monopoli. Termasuk juga proteksi yang dilakukan terhadap satu perdagangan oleh pemerintah. Hanya dia yang memonopoli barang, menjual ya dengan harga yang mereka inginkan juga haram dalam agama. Kalau pasar dibuka untuk dia dan yang lain, pasti harga akan. Karena begitu permintaan terbatas atau permintaan lebih banyak daripada penawaran, pasti akan apa? Akan mengalami kenaikan harga. Jadi naiknya barang terkadang disebabkan karena permintaan melebihi penawaran, karena penawaran dibatasi. Mereka memproduksi katakan 1 ton, tapi yang mereka keluarkan hanya berapa? Hanya setengah ton. Membuat akhirnya kebutuhan, ya, permintaan lebih besar daripada penawaran. Akibat dari monopoli. Begitu juga ketika para petani sedang panen kan butuh uang. Tahu-tahu karena banjir harga murah. Mereka beli dengan harga murah. Ditimbun terus. Setelah itu mereka simpan di cold storage. Karena petani nggak punya cold storage. Nah, begitu mulai cabai langka, mereka beli cuma sekitar 5.000, mereka naikkan sampai 100.000 rupiah. Ini kan merugikan. Itu termasuk asar. Nah, ini termasuk, namanya apa? Termasuk namanya al-bai' bil batil. Makan harta manusia dengan cara batil. Allah nggak sebutkan kan? Iya. Caranya Perlakuannya kan? Tapi semua jenis monopoli dalam bentuk apapun, hukumnya haram. Masuk dalam apa? Aklu amwalin nasi bil batil. Nah, termasuk juga tanajush. Apa tanajush? Ente sedang nawar barang, si pedagang sengaja suruh orang untuk nawar juga. Bukan mau beli. Supaya terjadi persaingan hingga membuat harga tinggi. Dia nawar 1.000, 1.500. Tahu gak? Padahal nggak mau beli. Ini orang disuruh sama pedagang. Dia tahu ini orang butuh. Iya. Kemudian udah 2.000. Saya berani 2.500 dah. Akhirnya karena dia butuh menawar sesuatu, ada saingannya, akhirnya membuat dia beli dengan harga mahal. Tanah biasa sering. Nah, kadang-kadang berkaitan dengan hal-hal kan orang tahu kadang-kadang apa yang sedang dibutuhkan pada saat ini. Mereka ingin mendapatkan barang yang lebih tinggi. Jadi suruh orang menawar bukan untuk beli, hanya sekedar untuk menaikkan harga. Kalau dia sama-sama ingin membeli, ada masalahnya. Jadi tanajus itu sengaja menyuruh orang untuk menawar
di samping penawar yang lain untuk menaikkan harga, itu merupakan hal yang menimbulkan kebencian, permusuhan, dan merugikan orang lain. Jadi Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian memakan harta kalian atau sesama kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali berdasarkan perdagangan tukar menukar manfaat. Ya, atas dasar kebenaran, kemudian suka sama suka. Walaupun benar, kalau dia nggak mau jual, kemudian kita paksa dia. Dia punya rumah, ingin kita perluas tanah kita tahu rumah dia. Bilang, saya nggak mau pindah, karena dekat buat pekerjaan saya, buat anak-anak saya sekolah. Ya tolong jangan mau. Tapi dia paksa dengan berbagai macam cara. Sampai itu orang akhirnya menjual, walaupun dengan harga pasar. Atau dilebihkan dari harga pasar, kita nggak boleh memaksakan orang lain untuk menjual barangnya. Atau memaksakan orang lain untuk membeli barang kita. Dengan cara apa? Monopoli tadi. Dia nggak mendapatkan sama sekali sumber-sumber yang lain. Sumbernya hanya kita. Kita bilang kalau kamu mau boleh, nggak mau nggak usah. Padahal kalau seandainya terbuka bagi sumber yang lain, dia nggak mungkin bisa menjual dengan harga tersebut. Kita lihat kan Quran bicara secara umum, tapi apa? Mentahawilatnya banyak. Nah, perubahan dan perkembangannya banyak. Oleh karena itu semua transaksi yang sifatnya batil, ya, yang tidak berdasarkan keadilan atau ada unsur pemaksaan, hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang batil itu ciri-cirinya apa, Ustaz? Contohnya riba. Tadi kan tanajus batil. Tanajus. Kemudian monopoli juga merupakan batil. Ada pemaksaan juga terhadap orang untuk menjual atau membeli juga hukumnya haram. Betul nggak? Kemudian riba. Riba kita tahu. Riba itu seorang yang memiliki uang modal memberikan pinjaman kepada seorang yang ingin berusaha, dikenakan bunga. Bersama perjalanan waktu bunganya akan membumbung tinggi. Yang datang memohon bantuan kepada kita untuk usaha, orang yang butuh. Dalam dunia usaha kan ada apa? Ada pasang surut. Tapi bunga pasti nggak? Bunga pasti, sedangkan usaha pasang surut. Kalau dia mengalami kerugian, wajib nggak bayar bunga? Tetap wajib. Modalnya? Wajib membayar modal, wajib juga membayar bunga. Betul nggak? Betul. Nah, kalau seandainya dia untung, keuntungannya tidak memadai. Keuntungan tidak memadai. Artinya keuntungannya pas-pasan dengan bunga. Si orang yang memberikan pinjaman tidak akan peduli. Bahkan kamu rugi pun tidak peduli. Dan di saat dia meminjamkan ada jaminan. Kamu nggak mampu bayar, rumah kamu saya ambil. Nah pada saat rumah dijaminkan, mau dilelang pun harganya pasti apa? Turun. Terkadang dia sengaja bayar orang untuk menawar rendah. Sampai akhirnya terpaksa dia menjual tanahnya dengan harga rendah. Terkadang masih berhutang lagi. Setelah dijual rumahnya, ternyata masih tidak cukup untuk membayar hutangnya. Jadi banyak perilaku seperti kita jumpai di tengah masyarakat. Jadi riba ini hanya menguntungkan satu pihak, merugikan pihak yang lain. Yang membayar, yang memberikan pinjaman menerima bunga keuntungan yang pasti, sedangkan yang berusaha berjuang untuk mengembangkan usahanya bisa mengalami kerugian, bisa juga untung. Tapi apakah Islam membenarkan satu orang diuntungkan, satu orang lagi menghisap sari-sari keuntungannya, menghisap juga darahnya? Ini perbuatan yang zalim. Oleh karena itu Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli karena jual beli penuh keadilan, dan Allah haramkan riba. Dan Allah jelaskan bahwa jual beli yang Allah halalkan itu jual beli yang sesuai dengan kebenaran, keadilan, dan atas dasar riba sama riba. Jadi kalau orang bertanya apa dasar ekonomi Islam, sederhana. Pertama, dasarnya iman pada Allah. Seluruh harta yang kita miliki adalah amanat hidup kita sebagai ujian. Maka Allah perintahkan kita tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya dalam amanat yang Allah amanatkan pada kita. Yang kedua, dalam berekonomi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpegang pada asas keadilan, baik membeli maupun menjual. Dan juga kita harus mempertimbangkan keridhaan
orang-orang yang bekerja dengan kita. Jangan kita paksa membeli, jangan kita paksa menjual. Kalau saya sebagai seorang ustadz datang ke majelis taklim, lalu bilang sama murid-murid, beli barang saya. Atau dibikin buku doa, beli ini buku doa harga sekian. Ya, ini kan namanya memaksakan orang. Para murid ini nggak semuanya apa? Mampu. Nggak semuanya mampu. Oleh karena itu seharusnya guru tidak melakukan hal seperti ini. Atau dia mengadakan peringatan Maulid Rasul. Dia datang kepada jamaah, cinta Rasul nggak? Cinta, kambing satu, beras sekian. Dia minta pada orang-orang untuk apa? Untuk memberikan sumbangan. Dijadikan peringatan Maulid Rasul untuk menarik keuntungan. Seharusnya dia nggak melakukan hal ini. Tanpa makan pun, peringatan Maulid dapat berjalan asal akhlak Rasulullah diketengahkan ke depan. Tapi kalau seandainya ada orang-orang dermawan yang mau menyediakan makanan buat para jamaah, baik itu kebudinya, mandinya, ya, dengan keikhlasan mereka, silakan. Tapi kalau kita tunjuk, sampai banyak pengusaha-pengusaha kalau datang bulan Maulid, kalau ditelepon sama Ustadz, tutup teleponnya. Bilang nggak ada. Kenapa? Takut dipalakin. Masa Ustadz jadi tukang palak? Betul nggak? Apalagi Ustaz mau wajib ke orang, ya infak, Allah bakal gantikan, diambil emasnya, diambil cincinnya, diambil uang, ini kan nggak benar. Ini cara-cara yang sama sekali nggak benar. Jadi Islam betul-betul dalam menata perekonomian umat Islam yang dicontohkan dalam kehidupan Rasul harus betul-betul berdasarkan keadilan, kebenaran, dan suka sama suka. Oleh karena itu Nabi setiap selesai sholat subuh, dia iktikaf beberapa saat, dia keluar dari masjid, yang pertama dilakukan keliling di pasar. Memerintahkan mereka untuk betul-betul berdagang, makan harta sesama mereka dengan cara yang benar dan adil, dan tidak sama sekali mempergunakan cara-cara yang penuh kebohongan. Contohnya, Nabi kita Muhammad SAW menyaksikan pedagang yang memamerkan barang-barang yang cukup baik, buah yang cukup baik. Tahu waktu Nabi masukkan tangannya ke dalam, ternyata buahnya nggak baik. Seperti orang dagang duku yang dipajang bagus-bagus, waktu kita beli yang ditimbang, yang kurang bagus. Betul nggak? Betul. Atau dengan cara mengurangi takaran dan timbangan, sampai Allah mengatakan wailun lil mutaffifin. Dalam Quran Allah gunakan kata wail sebagai pembuka surahnya dalam dua surah. Satu, wailun lil mutaffifin. Yang kedua, wailun likulli humazatil lumazah. Semuanya menyangkut hak orang lain. Celaka bagi para mutaffifin. Kalau dia nggak bertobat, tidak akan ada keselamatan buat dia. Yaitu alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau giliran hak dia minta timbangannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi menyangkut timbangan orang lain dikurangi. Orang meminta haknya itu pantas. Iya. Tapi kalau haknya dipenuhi, tapi hak orang lain dikurangin, dia menggunakan dua timbangan, dua takaran, maka termasuk dalam kelompok mutaffifin. Nauzubillah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah ancam mereka nggak sadar bahwasanya mereka akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ketika berhadapan dengan Allah, mereka melakukan perbuatan semacam ini, betapa mengerikannya. Maka dimulai dengan kata wail, a'udzubillahi min dzalik. Itu juga wailun likulli humazatin lumazah. Celaka bagi setiap humazah. Orang kalau mulutnya kotor, mencaci, memaki, mengumpat orang lain, walaupun ibadahnya siang malam, bahkan umrahnya, hajinya, tidak akan terima semua itu. Karena Allah bilang innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kalau nggak mungkin Allah bilang wailun likulli humazatin lumazah. Wa in shalla, wa in shoma, wa in hajja. Dengan sikap seperti ini, dia tidak akan selamat. Jadi kita lihat bagaimana indahnya Islam. Memberikan bimbingan, tuntunan rambu-rambu bagi kita. Setelah itu, kembangkan perekonomian kalian. Transaksi di antara kalian. Tapi tidak keluar dari rel tadi. Tidak keluar dari apa? Rel tadi. Nah sekarang kira-kira, pinjaman yang dilakukan oleh apa? Oleh pihak perbankan. Walaupun menggunakan nama Islam. Tapi tidak keluar dari apa? Dari aturan-aturan ribawi, walaupun namanya Islam di luar bungkusannya indah, tetap aja masuk dalam apa? Dalam larangan Allah. Nah kita bertanya, apakah Islam punya solusi? Dari pinjaman-pinjaman ribawi, ya, karena kebutuhan seorang akan modal, atau pinjaman karena kebutuhan orang untuk pendidikan anaknya,
atau untuk katakan pengobatan keluarganya, atau untuk kebutuhan makannya. Ada nggak solusi dalam Islam? Islam berikan solusi. Bagi yang membutuhkan modal, ada namanya sharing kerjasama. Mereka bilang kalau kerjasama bisa-bisa modal nggak kembali, Ustaz. Itulah karena umat Islam tidak sama sekali takut pada Allah. Tidak ditanamkan, ditumbuhkan keimanan di hati mereka kepada Allah, mengawasi Allah atau diawasi oleh Allah. Ini jadinya. Kita hanya menghabiskan waktu mempelajari fikih-fikih, hukum-hukum, tapi nggak kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Betul. Malah kita nggak berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan ulama. Kalau ulama kan bisa dibohongin. Betul nggak? Tapi kalau Allah, oleh karena itu, dibutuhkan betul-betul rasa sensitivitas di hati kita terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita dalam bekerja, dalam berusaha, betul-betul penuh dengan tanggung jawab. Jadi kalau seandainya datang orang butuh pinjaman dari kita, dia ingin katakan menambahkan modalnya, ada satu proyek ya, katakan umpamanya membutuhkan suntikan modal. Kita lihat proyeknya, kelayakannya, kemudian ada kesepakatan untuk saling menjaga, ya, atau hak untuk menjual kembali kepada yang memberikan pinjaman uang, supaya ditransfer kepada dia, nanti hak dari apa? Pemborong ini dikembalikan padanya, supaya jangan sampai apa? Begitu terima uang nggak mau dilunasi apa? Kewajiban dia dan keuntungannya. Ada seperti ini. Atau dibuat aturan. Dan kalau umat Islam betul-betul menjaga aturan Allah, insya Allah semuanya baik. Nah, bagaimana kalau yang mau pinjam uang buat usaha kecil-kecilan menengah ke bawah, atau dia ingin pinjam ya, untuk kebutuhan dia? Solusinya bagaimana? Kalau dikasih pinjaman, kita kerja sama dia, jangankan bisa berbagi hasil. Untuk usaha aja kempas-kempis, kayak pedagang sayur, pedagang bakwan, pedagang ini kan. Artinya modal yang diberikan itu bisa menghasilkan untuk kebutuhan dia, tapi kalau diharuskan untuk membayar, berat buat dia. Solusinya mudah. Kalau yang tadi orang-orang mampu kerja sama yang adil, di bawah pengawasan, itu yang diberlakukan. Masa orang-orang Chinese, orang di luar Islam bisa kerjasama dengan cara baik? Masa orang Islam nggak punya kepercayaan? Jangan hanya mengaku Islam, jangan hanya mengaku ustadz, mengaku Pak Haji, tapi nggak jujur. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa apa? Islam cukup dengan ibadah, pergi haji, umrah, selesai. Enggak. Harus jujur, harus adil. Nah, caranya bagi mereka-mereka yang tidak mampu, dari zakat. Zakat ya disisihkan untuk memberikan modal, bukan hanya untuk makan orang, modal usaha menengah, usaha kecil dan menengah. Diberikan bantuan, ya bisa ada lembaga supaya ada pengawas. Kalau dari perorangan kan nggak ada pengawasan. Dari lembaga memberikan pinjaman modal. Dan juga bimbingan. Disiapkan bimbingan juga. Maksudnya apa? Modal yang diberikan tersebut, ya bagi mereka yang membutuhkan. Kalau untuk modal, bimbingan diberikan juga dikenakan kewajiban membayar tanpa bunga. Kalau sampai dia tidak mampu membayar, dibebaskan. Nah, itu uang zakat, merupakan uang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang memberikan pinjaman untuk yang di bawah ini tidak akan pernah dirugikan. Kenapa? Karena itu uang Allah. Bukan uang pengusaha lagi. Dikeluarkan untuk membantu pengusaha kecil dan menengah. Begitu juga untuk yang butuh pengobatan, yang butuh untuk apa? Pendidikan, yang butuh untuk kebutuhan makannya. Bukankah Allah bilang wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd? Ini bukan hanya ngomong. Orang yang beriman pria dan wanita sebagian menanggung, membela, melindungi sebagian yang lain. Jadi yang kaya bantu yang miskin, yang kuat bantu yang lemah, yang punya ilmu nggak punya duit bisa ngajarkan ilmunya. Daripada dia kursus mahal-mahal, yang punya ilmu kan bisa di masjid ngajarkan. Betul nggak? Betul. Ada yang bilang katanya masjid kan nggak boleh buat gituan. Masjid cuma buat ibadah. Siapa yang bilang? Dia ngajarkan di masjid anak-anak yang butuh matematika atau pendidikan umum untuk perjuangan di jalan Allah, itu merupakan ibadah dan jihad. Karena amal yang kita lakukan tergantung niat tujuan kita. Kalau tujuannya untuk Allah, mengajarkan bahasa Inggris, matematik, itu ibadah dan jihad. Tapi kalau menyampaikan agama Allah, tujuannya amplop dan dunia, dia dapat amplopnya dunia, nggak dapat Allah. Jadi amal akhirat dan amal dunia bukan dilihat hanya dari amalnya aja, dilihat niat dan tujuannya. Kalau anak-anak kita mampu untuk bekerja di tempat yang strategis, mampu untuk betul-betul apa? Bersaing dengan yang lain, ini kan akan membantu umat Islam. Dengan syarat tanamkan di hati mereka dari mulai dini
tujuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada firman Allah tadi, Allah yang tetapi yang baku, yang tetap tidak berubah, bahwa kita dalam berbisnis, berdagang, apapun yang kita lakukan, baik sebagai pedagang hasil pertanian, baik itu pedagang hasil ternak, ataupun apa dalam bidang jasa, harus betul-betul berdasarkan kebenaran, keadilan, tidak menyerempet yang batil, dan atas dasar suka sama suka. Nah, kita lihat sebetulnya dalam hal ini di tengah-tengah orang di luar Islam, sebetulnya banyak yang menjalankan Islam, tapi orang Islam tidak menjalankan. Saya berikan contoh. Saya punya keluarga berangkat ke Amerika. Di satu negara bagian, dia beli tas, dia beli kalau nggak salah baju kulit dengan harga katakan umpamanya $1.000. Dia pergi ke negara bagian yang lain, pada toko yang sama, artinya ini merupakan cabang-cabang dari toko tersebut. Ternyata dijual dengan harga $500. Ada sale di situ, tanda sale. Akhirnya dihampiri direktur, ditanya, ini sale mulai kapan? Sale ini mulai kapan? Dia bilang sudah berjalan kurang lebih selama 10 hari. Sedangkan negara bagian kemarin dia baru 3 hari. Langsung dikeluarkan bahwa dia, kenapa saya beli $1.000 di sana, kok di sini sudah $500? Padahal diumumkan bahwa semua cabang ya menjual dengan harga sale. Direkturnya kaget, langsung dihubungi ke sana. Ternyata di sana rupanya belum terima informasi. Langsung cabang ini mengeluarkan $500, dikembalikan uangnya. Sekali waktu seorang beli barang, ya, setelah beli barang dia pulang ke rumahnya, ya, ternyata dia punya hati nggak srek, besok dikembalikan. Selagi capnya masih ada, dia punya bukti pembelian, diterima barang, uang dikembalikan penuh tanpa sama sekali apa? Tanpa sama sekali dipotong. Kalau kita kan nggak, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Saya beli termos satu kali waktu di satu toko, saya pulang ke rumah, saya periksa dalamnya pecah. Saya datang balik, termosnya pecah, tapi dia nggak kembalikan. Jadi kita lihat bahwa kita di sini ya, ternyata tidak mengikuti aturan Islam. Padahal dalam fikih ada namanya khiyar. Ada khiyar majelis kan. Bukan hanya tergantung ketika kita berada di tempat. Begitu kita pulang menemukan kekurangan atau cacat atau hati kita nggak nyaman, ya, untuk tidak merugikan mereka, dikembalikan hak mereka. Kenapa di barat ini dilakukan? Kita sama sekali tidak melakukan. Karena takut rugi, takut nanti kita tidak mendapatkan keuntungan. Padahal dengan kejujuran dan amanat, rezeki akan mengalir. Jadi kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, setiap ada ketetapan dan hukum yang pasti baku, selalu pada saat-saat tertentu, ya, terkadang bisa terjadi perubahan karena situasi kondisi yang berubah. Seperti orang diharamkan makan babi pada saat darurat, dibolehkan. Padahal babi diharamkan bukan hanya pada umat Nabi kita, umat sebelumnya pun ya, haram bagi mereka. Tapi pada saat kondisi darurat, umat diberikan keluasan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Baik dalam urusan ibadahnya, dalam aturan sosialnya, dalam perekonomiannya, dalam hukum yang dikenakan bagi para pelaku pidana, selalu betul-betul mempertimbangkan kebenaran keadilan. Oleh karena itu, seorang ya, pembunuh dengan pasti seperti kemarin, membunuh dengan sengaja, ya, kemudian secara aniaya, orang tersebut dikenakan hukuman seperti yang kita bicarakan kemarin. Tapi kalau dia membunuh karena membela diri, membunuh karena dia berhadapan dengan perampok yang datang ke rumahnya, dia membela dirinya untuk keselamatannya, orang seperti ini tidak dikenakan sanksi. Sayang, kita tidak mempelajari Al-Quran dan maqasid asy-syariah Islamiyah, maksud tujuan dari syariat Islam. Akhirnya kita terpaku pada aturan-aturan, hukum-hukum yang tidak sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri. Sebagai contoh, setelah itu Hamzah insya Allah menyampaikan kejadian di Saudi Arabia, di Mekah. Orang-orang, pelajar-pelajar wanita yang belajar di satu sekolah boarding di Mekah.
tahu-tahu asrama mereka mengalami kebakaran. Akhirnya perempuan-perempuan, ada sebagian mereka yang belum siap untuk berhijab, ada yang belum siap menggunakan kerudung. Untuk keselamatan mereka karena api sudah menyala, mereka lari keluar. Tapi Mutawi di depan, yang menjaga gerbang, begitu juga pihak kepolisian, langsung memerintahkan mereka untuk kembali ke atas menggunakan jilbab, baru keluar. Padahal di belakang mereka api. Akhirnya karena dipaksa, sebagian dari mereka mati. Ini satu contoh, tidak memahami bahwasannya menjaga jiwa lebih utama daripada menutupi apa. Oleh karena itu seorang dokter laki-laki tidak dibolehkan dalam keadaan biasa untuk menjamah tubuh seorang wanita. Tapi pada saat pengobatan dalam kondisi di mana perempuan tidak melaksanakan, dokter laki-laki terpaksa melakukan, dibolehkan untuk membuka, menyentuh bahagian aurat wanita yang tidak dibolehkan, pada itu pun disesuaikan dengan kebutuhannya, tidak berlebih-lebihan. Nah, kasus yang lain, ketika orang beberapa tahun yang lampau, sehingga 10 tahun atau 15 tahun yang lampau, para bagian Hayat Irsyad di Saudi Arabia berkeliling dengan mobil, bahwasannya melempar qabla zawal, sebelum melempar jumrah sebelum zawal, tergelincir matahari bid'ah. Ramyu qabla zawal bid'ah wa sunnah ba'da, sunnah Rasul setelah itu. Keliling. Jadi orang diberikan peringatan untuk tidak melempar ya sebelum zawal tergelincirnya matahari. Akhirnya karena kondisi seperti ini, banyak jamaah yang memaksakan untuk melontar pada apa? Pada siang hari setelah tergelincirnya matahari. Manusia berjejal-jejal sampai banyak terjadi korban berjatuhan. Ada orang yang nggak tahan kalau oksigen berkurang karena hanya begitu aja bisa berbahaya, apalagi kalau terinjak-injak. Apalagi banyak jamaah juga yang saling dorong-mendorong pada saat melempar. Karena tubuh mereka kuat, beramai-ramai saling berpegang, mereka berjalan ke depan, tujuannya untuk melempar batu, tapi tanpa disadari mereka menjalankan perintah syaitan membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Begitu juga pada saat mencium Ka'bah, Bait Hajar Aswad. Kalau tidak mampu kan cukup menggunakan isyarat tangan, memaksakan diri mendorong orang yang di depan, akhirnya banyak orang terinjak-injak mati. Atau bertawaf, zigzag, seharusnya lurus di tempatnya, dia zigzag sampai membuat orang tersandung. Di tengah-tengah keramaian banyak yang meninggal dunia karena ulah perbuatan tersebut. Akhirnya bukan pahala tapi dosa besar yang dilakukan. Betul tidak? Nah, Rasulullah SAW ditanya oleh kaum wanita, ya Rasulullah, kami tidak bisa melempar ba'da zawal, tergelincir matahari karena umat yang begitu besar. Lempar di malam hari. Kami tidak bisa melempar yang di malam hari, lempar pagi hari. Rasulullah mengatakan, ya, if'alu, bukan mengatakan la taf'alu, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. If'al wala haraj, lakukan tanpa ada kesempitan. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Oh, tidak adakan dalam agama kalian adanya kesempitan. Millata abikum Ibrahim. Ini juga sesuai dengan milah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi paling suka dalam agama itu mengambil yang mudah kecuali kalau menyangkut yang haram. Kalau ini enggak. Yang sepele dipersulit hanya karena lubang jarum bolong sarung kita, dibesar-besarkan. Jabat tangan dibesar-besarkan, tapi kalau makan harta manusia dengan cara yang batil dilakukan. Mencaci orang, memaki orang. Agama apa yang seperti ini? Sampai sebagai penutup, Nabi mengatakan, inna dina yusrun. Agama itu mudah. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada orang yang mempersulit agama untuk dirinya atau orang lain, kecuali dia bakal terkapar dan terkalahkan. Akhirnya bukan agama yang diikuti, yang diikuti adalah hawa nafsunya. Wal iyadu billah. Prof. Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masya Allah, ya, sudah kita dengarkan bagaimana hakikat dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu simpel dikemukakan di dalam Al-Quran, akan tetapi dapat diterapkan dalam berbagai
situasi dan kondisi pada saat ini. Prinsip-prinsip ekonomi, perdagangan pada saat ini begitu beraneka ragam, berbagai corak yang dilakukan oleh manusia sekarang. Tapi guidance-nya dalam Al-Quran sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita seharusnya sebagai seorang Muslim, ya, ketika kita mengadakan transaksi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan tuntunan bagaimana kita tidak boleh memakan harta orang lain dengan batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan batil. Arti dengan tidak benar. Ya. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, melainkan jika itu terjadi berdasarkan tijarah, ada perdagangan yang didasarkan an taradhim minkum. Sudah dijelaskan tadi bagaimana bentuknya, artinya bagaimana seorang bisa mengambil harta orang lain dengan batil, yaitu dengan batil misalnya dengan penipuan, dengan kezaliman. Ini semuanya adalah mengambil harta orang dengan kebatilan. Banyak transaksi-transaksi yang terkadang dikondisikan supaya ini sepertinya antarodin, tapi di sana sebenarnya ada kezaliman karena dia terpaksa, karena tidak ada lagi barang, akhirnya dia harus membeli. Ini ya harus terpenuhi semuanya, bukan hanya antarodin saja, ya, tapi ada kezaliman nggak di sana? Orang bisa dibilang, oh deh, kan udah sepakat nih ya, harga satu, ini dibeli dengan harga sekian. Tapi sebenarnya di sana ada kezaliman. Kezaliman bisa dengan penipuan, bisa dengan intimidasi, dengan penekanan, seperti seorang mau menjual tanahnya misalnya, ya, dengan diintimidasi, dengan didatangi preman-preman, ya, akhirnya dia terpaksa, udahlah, ya saya ridho sama ridho. Nah ini dijual dengan harga murah, padahal dia hatinya walaupun dibilang ridho, tapi sebenarnya di sana ada kezaliman. Ini adalah merupakan mengambil harta orang lain dengan batil. Dan juga bagaimana tadi tidak ada penipuan di sana, ya. Wailul lil mutaffifin, ya, tidak ada kecurangan di sana. Dan juga tidak ada penipuan. Man ghasyana falaysa minna. Rasulullah SAW sering tadi ke pasar untuk mengawasi perdagangan, mengawasi, melihat umat bagaimana kondisinya di pasar. Itu tadi didapati bagaimana ada orang yang menjual barang di atasnya baik, ternyata di bawahnya tidak baik. Rasulullah katakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami itu bukan golongan kami. Nah, ini adalah prinsip-prinsip bertransaksi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan bisa diterapkan di berbagai transaksi. Jadi transaksi yang apapun sekarang ini kalau dilakukan dengan antaradin, tidak ada kezaliman di sana, tidak ada penipuan di sana, maka di sana itu adalah halal, ya, seperti itu. Seperti misalnya kita contoh, seperti tadi juga tidak boleh dilarang Rasulullah SAW memonopoli, ya, terutama barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Tapi jika misalnya ada suatu barang tertentu, misalnya seorang jual, ya, ini barang karena langka atau karena unik, dijual dengan harga yang mahal seperti itu. Kemudian ada orang yang pembeli karena dia suka dengan barang itu, atau karena barang ini bermanfaat buat dia, itu tidak jadi masalah. Ya, ini bisa terjadi antaradin minkum. Ya. Tapi berbeda kalau dengan kebutuhan pokok masyarakat yang seperti kebutuhan beras, gula, minyak misalnya,
itu kemudian dinaikkan semau-maunya dengan cara ditimbun atau apa, ini adalah masuk ke dalam kezaliman. Karena ini adalah merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang walaupun akhirnya mereka terpaksa membelinya, karena ini kebutuhan terpaksa, ini adalah merupakan kezaliman. Berbeda tadi kalau orang membeli sesuatu, barang atau suatu benda yang unik atau sesuatu benda yang memiliki nilai tinggi, itu sesuai dengan selera dia, itu bisa antaradin. Tapi kalau merupakan sesuatu yang kebutuhan masyarakat yang kalau dia nggak beli dia akan binasa, maka akhirnya dia terpaksa membeli. Nah, ini terdapat kezaliman tadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita itu melakukan tadi monopoli seperti itu. Ini adalah sebuah yang disebutkan tadi, diterangkan merupakan sesuatu yang baku, tapi penerapannya ini bisa fleksibel di berbagai kondisi. Inilah yang merupakan keunikan dari agama Allah, dan juga tadi contoh-contohnya banyak. Jadi kalau kita bisa pahami bagaimana syariat Islam ini, bukan hanya secara tekstual, tapi bagaimana kontekstualnya, bagaimana penerapannya, dan juga bagaimana garis besar disyariatkannya agama ini, yang dimana di sana tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci kezaliman, sangat membenci penipuan, sangat membenci kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menerapkan agama ini adalah dengan penuh kemudahan, ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka di sana kita bisa lihat fleksibilitas hukum Islam, seperti tadi dalam masalah haji, bagaimana seorang yang melaksanakan ibadah haji kalau ternyata membahayakan dirinya, ya dicari waktu yang tepat. Anda pernah dengar ketika ibadah haji, enggak kan kita ini mumpung kita lagi di sini, kita ambil waktu afdal. Tapi kalau berbahaya waktu itu, ya ini kan akan berbahaya buat diri, akhirnya juga bukan buat diri saja, tapi bisa membahayakan orang lain. Ini menjaga jiwa lebih utama daripada menjaga afdaliyah tadi. Ya. Nah, yang penting kita dapat menjalankan rukunnya secara benar, secara sah, itu sudah cukup. Ya. Dan kita juga dapat menjaga keselamatan diri kita maupun keselamatan orang lain. Ini sangat penting untuk dipahami, agar supaya kita akan menjalankan agama ini dengan penuh kesenangan, penuh ketenangan, karena para Rasulullah dan para sahabatnya dalam menjalankan agama ini seperti itu. Ya, dibukukan dengan agama ini dilaksanakan seolah suatu momok, ya, yang sulit, yang memberatkan gitu. Ini tidak, tapi yang biasanya memberatkan kita adalah hawa nafsu kita, sehingga kita tidak mau menjalankan agama dengan benar. Wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah. Demikian Iwan Anawat, betapa Islam tuh, jadi kenapa Islam mampu menghadapi tantangan zaman. Semua tadi sudah terjawab dalam uraian Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah, juga Ustaz Isa. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Saya Muhammad Krishna, juga Atep, dan juga Tanaya, dan juga Anis Mualim, Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.